Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap hasil penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 29 Juli 2025 kemarin, aparat kepolisian menyampaikan sejumlah kesimpulan. Mari kita bahas fakta-faktanya dalam Polda Bicara kematian Arya Daru tanpa unsur pidana. Kita akan hadirkan sejumlah infografis pemirsa. Yang pertama kita akan menelaah bagaimana penyebab kematiannya. Jadi Arya ini ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia di Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 dan saat ditemukan tubuh Arya dalam posisi terlentang dengan kepala dibungkus plastik dan lakban berwarna kuning. Ia masih mengenakan celana pendek dan kaos dengan tangan dan kaki yang tidak terikat. Polisi menegaskan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik maupun jejak orang lain yang masuk ke kamar tersebut. Sehingga penyebab kematian Arya disimpulkan kemarin adalah mati lemas atau asfiksia, yaitu tanpa unsur kekerasan. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat. Jadi pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara ini menunjukkan bahwa pintu kamar korban terkunci dari dalam dengan 3 sistem keamanan. Kunci utama, kunci elektronik, dan kunci kait tambahan di bagian dalam. Tidak ditemukan kerusakan pada plafon maupun akses lain yang memungkinkan orang lain masuk ke kamar tersebut tanpa diketahui. Sehingga juga disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Dan terkait dengan proses penyelidikan pemirsa, hingga saat ini polisi telah memeriksa ada 24 orang saksi dari total 26 saksi yang direncanakan, dan para saksi tersebut terdiri dari keluarga, rekan kerja, penghuni kos, serta orang-orang terakhir yang diketahui berinteraksi dengan korban. Polda menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional melalui pendekatan ilmiah atau scientific crime investigation. Dan dalam proses olah TKP dan penyelidikan lanjutan, polisi juga menyita sedikitnya ada 103 barang bukti pemirsa dari lokasi kejadian, kantor dan lingkungan sosial korban. Beberapa barang yang ditampilkan dalam konferensi pers antara lain adalah 1 gulung lakban kuning, kemudian ada kondom, pelumas, sisa makanan, laptop, handphone, flash disk, serta DVR rekaman CCTV. Selain itu juga ditemukan barang pribadi seperti jaket biru, perlengkapan mandi, dan beberapa kantong plastik berisi sampah. Jadi ini terkait dengan proses penyelidikan. Dan terkait dengan temuan-temuan lain pemirsa, hingga saat ini juga polisi telah memeriksa tadi ada 24 orang saksi dan tadi juga sudah diketahui pemirsa bahwa saksi-saksi tersebut ini sudah memberikan keterangannya, dan memang ditemukan ada semacam luka ya, beberapa luka memar dan juga lecet begitu pemirsa. Tapi itu dikatakan bahwa luka memar itu didapat saat Arya berusaha untuk menaiki rooftop di gedung Kemenlu begitu. Dan juga pemirsa ada pemeriksaan digital forensik yang mengungkap bahwa Arya pernah mengirimkan email kepada organisasi dukungan psikologis pada tahun 2013 dan 2021. Dalam email tersebut Arya mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa Arya telah mengalami gangguan psikologis dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kita akan masuk ke ringkasannya. Jadi sebenarnya apa saja ringkasan-ringkasan hal-hal penting begitu ya dalam kasus kematian Arya Daru ini. Jadi pada malam hari sebelum kejadian itu Arya Daru memang sempat mondar-mandir di rooftop berdiri di tepi pembatas, dan dari sinilah dikatakan dia mendapatkan sejumlah luka dan memar-memarnya begitu ya, karena berusaha menaiki rooftop di gedung Kemenlu ini. Kemudian pagi hari 8 Juli 2025 ditemukan tewas di kamar kos dengan wajah terlilit lakban, dengan sebelumnya juga ada plastik begitu yang membungkus wajahnya. Dan penyelidikan TKP dan juga saksi tadi juga sudah ditegaskan bahwa tidak ada pihak lain. 26 saksi diperiksa, 103 barang bukti juga sudah diamankan. Jadi pemirsa, kesimpulannya dari rilis Polda Metro Jaya kemarin adalah Arya Daru ini terbukti bahwa kematian Arya Daru ini tidak ada unsur pidana, kemudian juga tidak ada tanda kekerasan eksternal, dan akhirnya membuat kasus ini penyelidikannya dihentikan, dan diduga kesimpulannya adalah sampai pada diduga Arya Daru bunuh diri atas kematiannya sendiri. Dan dengan hasil penyelidikan ini pemirsa, Polda Metro Jaya berharap publik dapat memahami bahwa kematian Arya bukanlah akibat tindak pidana, melainkan keputusan tragis yang diambil karena tekanan pribadi dan psikologis yang dialami korban. Namun demikian proses hukum dan evaluasi terhadap seluruh temuan masih terus dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepolisian.
Dan tentunya pemirsa, informasi tadi merupakan fakta sebuah kasus dan tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bila gejala depresi terasa hingga ada pemikiran untuk mengakhiri hidup, segera konsultasikan diri ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, atau klinik kesehatan mental. Demikian pemirsa sejumlah infografis mengenai kematian Arya Daru yang telah dirilis oleh Polda Metro Jaya kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.